Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi 6, yaitu konsep dasar persaingan usaha. Yang kelompoknya terdiri dari Muhammad Rifai dan Rafila Nabia Rasid. Pengertian persaingan usaha dan praktik monopoli. Persaingan usaha yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa. Praktik monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu orang atau lebih yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pertama, mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kedua, undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999. Ketiga, sering diberi nama sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 atau 1999 sebagaimana pasal 3. Yang pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Perjanjian yang dilarang. Yang termasuk kategori perjanjian yang dilarang ialah sebagai berikut. Pertama, oligopoli. Kedua, penetapan harga atau price fixing. Ketiga, pembagian wilayah. Keempat, pemboikotan. Kelima, kartel. Keenam, trust. Ketujuh, oligopsoni. Kedelapan, integrasi vertikal atau vertical integration. 9, perjanjian tertutup atau eksklusif dealing. Ke-10, perjanjian dengan luar negeri. Definisi perjanjian yang dilarang. Yang pertama, oligopoli, yaitu perjanjian untuk menguasai produk dan atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh 2 sampai dengan 3 pelaku atau kelompok usaha tertentu atau menguasai kurang lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang kedua, penetapan harga atau price fixing. Perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, tetapi melakukan koordinasi atau kolusi untuk mengatur harga. Yang ketiga, pembagian wilayah, yaitu perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing, tetapi justru berbagi wilayah untuk pemasaran masing-masing. Keempat, pemboikotan, yaitu perjanjian di antara beberapa pelaku usaha untuk menghalangi masuknya pelaku usaha baru atau entry barrier. Yang kedua, membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk. Yang kelima, kartel, yaitu perjanjian di antara pelaku usaha yang seharusnya bersaing sehingga terjadi koordinasi atau kolusi untuk mengatur kota produksi dan atau alokasi pasar. Kartel juga bisa dilakukan untuk penetapan harga yang menjadi price fixing. 6. Trust atau perjanjian kerjasama di antara pelaku usaha dengan cara menggabungkan diri menjadi perseroan lebih besar, tetapi eksistensi perusahaan masing-masing tetap ada. Yang ketujuh, oligopsoni, yaitu perjanjian untuk menguasai penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar
oleh 2 sampai dengan 3 pelaku atau kelompok usaha tertentu. 8. Integrasi vertikal atau vertical integration, yaitu perjanjian di antara perusahaan yang berada dalam suatu rangkaian jenjang produksi barang tertentu, namun semuanya berada dalam kontrol satu tangan atau satu afiliasi untuk secara bersama-sama memenangkan persaingan secara tidak sehat. Yang ke-9, perjanjian tertutup atau exclusive dealing, yaitu perjanjian di antara pemasok dan penjual produk untuk memastikan pelaku usaha lainnya tidak diberi akses memperoleh pasokan yang sama atau barang itu tidak dijual ke pihak tertentu. Ke-10, perjanjian dengan luar negeri. Semua bentuk perjanjian yang dilarang tidak hanya dilakukan antara sesama pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga dengan pelaku usaha dari luar negeri karena dapat mengakibatkan praktek monopoli. Kegiatan yang dilarang. Yang termasuk kategori kegiatan yang dilarang ialah sebagai berikut. Yang pertama, monopoli. Yang kedua, monopsoni. Yang ketiga, penguasaan pasar. Yang keempat, persekongkolan atau konspirasi. Definisi kegiatan yang dilarang. Yang pertama, monopoli, yaitu kegiatan menguasai atas produksi dan atau pemasaran barang atau menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku atau kelompok pelaku usaha tertentu. Yang kedua, monopsonik, kegiatan menguasai atas penerimaan pasokan barang atau jasa dalam suatu pasar oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. 3. Penguasaan pasar. Ada beberapa kegiatan yang termasuk kategori kegiatan penguasaan pasar yang dilarang. A. Menolak atau menghalangi masuknya pelaku usaha baru atau entry barrier. B. Menghalangi konsumen berhubungan dengan pelaku usaha saingan. C. Membatasi peredaran atau penjualan barang atau jasa pelaku usaha lain. D. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain. E. Menjual rugi atau banting harga. 4. Persekongkolan, yaitu kegiatan atau konspirasi dalam rangka memenangkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dalam bentuk A. Persekongkolan untuk memenangkan tender. B. Persekongkolan mencuri rahasia perusahaan saingan. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disingkat KPPU. KPPU berkedudukan di Jakarta, tetapi boleh membuka perwakilan di ibu kota provinsi. Organisasi KPPU hanya terdiri dari anggota dan sekretariat. Jumlah anggota seluruhnya atau termasuk seorang ketua dan seorang wakil, paling sedikit 9 orang. Keanggotaan KPPU periode yang pertama atau 2000 sampai 2005 ada 11 orang dan mereka masih mungkin dipilih untuk satu periode berikutnya. Kewenangan dan tugas KPPU. Kewenangan. Yang pertama, menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha. Yang kedua, melakukan penelitian tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang ketiga, melakukan penyelidikan atau pemeriksaan. Yang keempat, menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan. Yang kelima, memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar. Yang keenam, memanggil dan menghadirkan saksi ahli. Yang ketujuh, meminta keterangan instansi pemerintah. Yang kedelapan, mendapatkan, meneliti, menilai alat bukti. Kesembilan, memutuskan dan menetapkan kerugian. Ke-10, memberitahu keputusan ke pihak-pihak lain. Ke-11, menjatuhkan sanksi administratif. Next. Tugas. 1. Menilai perjanjian di antara pelaku usaha. Yang kedua, menilai kegiatan pelaku usaha. Yang ketiga, menilai ada tidaknya penyalahgunaan posisi dominan. Yang keempat, memberi saran pertimbangan atas kebijakan pemerintah. Yang kelima, menyusun pedoman dan publikasi. Yang keenam,
memberi laporan kerja secara berkala kepada Presiden dan DPR. Yang ketujuh, mengambil tindakan sesuai kewenangannya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.